little boy from Rosario, Santa Fe. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina, champions of the world, again, at last, and a nation will tango all night long. Messi, Messi, Messi. Dengar baik-baik, kamu mungkin mikir ya, Messi mah enak, udah dari lahir bakatnya gila. Stop omong kosong itu. Kamu lihat dia sekarang, kayak dewa di lapangan. Dribble kayak ada magnetnya, golin dari mana aja. Tapi kamu tahu apa yang dia lewatin buat sampai di titik itu? Kamu nggak tahu. Dia lahir di Rosario, Argentina, bukan dari keluarga miliarder, bukan di tengah kemewahan, dan dia punya masalah besar, kekurangan hormon pertumbuhan. Badannya kecil, lebih pendek dari anak seumurannya. Seolah alam semesta sendiri bilang, kamu nggak cocok jadi pemain bola. Apa yang dia lakukan? Nyerah? Nangis di pojokan? Enggak, dia nggak ngelakuin itu. Dia harus disuntik hormon tiap hari, bertahun-tahun tiap hari. Pikirin deh, seberapa sakit, seberapa membosankan itu, tapi dia tetap lakuin. Kenapa? Karena dia mempunyai mimpi yang lebih besar dari sakitnya. Kamu baru disuruh olahraga sedikit aja udah pegel, ngeluh. Gimana itu? Klub-klub negara asalnya sendiri nolak dia. Mereka bilang terlalu beresiko. Buat apa investasi duit banyak ke anak kecil yang belum tentu bisa tumbuh normal? Itu realita bro. Dunia nggak peduli bakatmu kalau ada cacat atau resiko di mata mereka. Tapi disinilah bedanya visioner dan pegawai kantor biasa. Ada satu orang di Barcelona namanya Carles Rexach, direktur olahraga saat itu. Dia dengar soal bocah ajaib ini. Dia nggak cuma lihat tinggi badannya yang kurang, dia lihat kemampuannya yang luar biasa. Saking yakinnya, dia bikin janji kontrak di atas serbet. Bukan kontrak mewah di meja direksi. Itu tahun 2000-an kayaknya. Barcelona ambil resiko terbesar. Mereka setuju menanggung seluruh biaya pengobatan hormon yang puluhan ribu dolar per bulan. Klub-klub lain mikir ini gila, buang-buang duit. Tapi Barcelona mereka lihat potensi tak terbatas dari seorang Lionel Messi. Kamu pikir ya, kamu mau mulai bisnis baru udah mikir resikonya segudang sampai nggak gerak-gerak, takut rugi, takut gagal. Ini bedanya seorang visioner dan pegawai gitu. Pola pikirnya beda gitu. Messi pindah ke Barcelona di usia 13 tahun, sendirian, jauh dari keluarga. Bahasanya beda, budayanya beda. Dia latihan gila-gilaan di La Masia. Kenapa? Karena dia tahu kesempatan itu langka dan dia nggak akan sia-siain. Dia emang punya bakat, tapi bakat tanpa disiplin itu cuma omong kosong. Kamu pikir dia bisa dribble kayak gitu cuma modal bakat? Itu hasil ribuan jam latihan repetitif, ngulang hal yang sama-sama terus sampai jadi insting. Di Barcelona dia hancurin semua rekor. Gelar La Liga berkali-kali, Liga Champion 4 kali, Ballon d'Or 7 biji. Gak tahu sampai sekarang berapa biji dah. Dia jadi mesin pencetak gol, playmaker, dan dribble yang gak ada tandingannya. Dia udah menangin segalanya bareng klubnya. Kamu udah dapat apa? Sedikit kenyamanan langsung puas. Gak bisa gitu bro. Tapi satu yang belum, Piala Dunia. 5 Ballon d'Ors or 1 World Cup, which would you choose? No, obviamente que un mundial, creo que siempre dije que lo... Still full of running and it's Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! But he couldn't win them the one he wanted. And he doesn't pick up the prize he really wanted. Dia dicibir, dibilang gak bisa bawa Argentina juara, dituding kurang mampu menjadi pemimpin, cuma bagus di klub. Beban satu negara di pundaknya. Apa dia baper? Apa dia pensiun? Enggak. Dia terus berjuang, terus coba beberapa kali, gagal di final. Tapi dia gak menyerah sampai akhirnya di Qatar 2022. Di usia 35 tahun, dia wujudkan impian. Montiel, Argentina, champions of the world, again, at last, and a nation will tango all night long. Dia angkat trofi Piala Dunia itu bukti apa? Bukti kalau mimpi itu bukan cuma mimpi.
tapi sesuatu yang harus diperjuangkan sampai habis, berapapun usiamu. Dia udah mulai segalanya dari anak kecil dengan penyakit, ditolak klub negaranya sampai jadi pemain terbaik di planet ini yang memenangkan segalanya. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, kamu punya masalah apa yang lebih besar dari Messi? Kamu punya alasan apa buat males-malesan? Kamu punya alasan apa buat gak maksimal? Berhenti cari alasan, berhenti bandingin dirimu sama orang lain dan mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Bakat itu penting, tapi disiplin, ketahanan mental, dan keberanian ambil resiko itu yang bikin bakatmu bersinar terang. Paham?